Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vendria Sativa, SPMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah perubahan sosial. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Anggara Putra Sabarno dan teman saya Amalina Destiara dan teman saya Ahmad Raffi Al-Hadi. Tema yang akan kami presentasikan yaitu tentang konsep dasar perubahan sosial dan perbedaan perubahan sosial dan mitos perubahan. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konsep dasar perubahan sosial melibatkan pemahaman tentang transformasi yang terjadi dalam struktur sosial, budaya, nilai, dan institusi dalam masyarakat. Perubahan ini bersifat dinamis, artinya terus berlangsung dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, di sini ada aspek-aspek yang terlibat. Itu ada struktur sosial, pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang mengubah struktur sosial dan peran pekerjaan. Lalu ada aspek institusi, itu perubahan dalam sistem pendidikan atau kebijakan pemerintah. Lalu ada aspek budaya, itu tentang perubahan dalam cara berpakaian, musik, dan hiburan, mencerminkan perubahan budaya. Lalu aspek-aspek nilai, itu ada perubahan dalam pandangan tentang hak-hak perempuan dan lingkungan hidup. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Amalina. Pertama ada difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Selanjutnya ada fokus pendorong perubahan sosial. Pertama, adanya perubahan baru karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama atau mencampurnya menjadi kesatuan. Lalu selanjutnya ada pengaruh jumlah penduduk. Karena dapat struktur atau tekanan masyarakat pada suatu komunitas. Yang ketiga, munculnya konflik. Karena adanya kemerdekaan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah komunitas tertentu. Lalu terjadinya revolusi karena fenomena ini menjadi tanda adanya hal baru yang harus dilakukan. Selanjutnya ada keterbukaan pada laku masyarakat karena kehadiran sipil masyarakat sangat berpengaruh dalam merespons perlakuan baru. Lalu ada demokratisasi karena memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik dan sistem pendidikan maju. Semakin tinggi dan berkualitasnya pendidikan, maka akan semakin besar pula peluang untuk menjadi perspektif dan membantu seseorang untuk menerima perubahan. Lalu skopnya akan disampaikan oleh Raffi. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya contoh perubahan sosial. Contohnya, jika dahulu petani menyemai hanya di dalam ruangan saja, namun sekarang petani bisa menanam padi dengan teknologi canggih agar menghasilkan bibit padi yang lebih berkualitas. Hal ini juga dapat kita lihat pada masyarakat tradisional Madura dan perkembangannya. Sebagai satu ekohistorikal, keunikan Madura adalah terbentuknya ekologi Tegal yang khas bentuk pola pemukiman yang terpancar. Dan masih banyak lagi yang dapat kamu pelajari buku perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura. Mitos berasal dari mitos yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya cerita. Cerita dalam hal ini seringkali dikaitkan dengan hal-hal seperti latar belakang terbentuknya alam semesta, dunia, mengisahkan tentang perjalanan para dewa dan lain sebagainya. Wilkinson dan Philip 2007 menjelaskan mengenai fungsi-fungsi mitos antara lain. Yang pertama, menuntun manusia menuju kesucian, yang mana terkadang mitos-mitos tersebut menceritakan tentang kehidupan sesudah kematian. Yang kedua, mengendalikan aktivitas manusia. Dalam hal ini, seringkali kita jumpai mitos yang memiliki sifat mengendalikan manusia dalam bertindak dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang C, meletakkan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung di dalam mitos berfungsi untuk mengatur dan menjaga kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan alam. Selanjutnya, kesimpulannya, terjadi proses perubahan
terjadinya proses perubahan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan adalah latar belakang budaya, yang dalam artikel ini latar belakang budaya tersebut adalah mitos. Mitos yang berkembang di masyarakat disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Mitos tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga seringkali dijadikan pedoman-pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memberikan dampak pada terpengaruhnya pola pikir, berperilaku dan bertindak masyarakat setempat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, itu saja presentasi singkat dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.